Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Naya Mazura dengan NPM 2213025011, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tugas presentasi kecerdasan buatan dengan judul Rule Based Expert System. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian REBS atau sistem pakar berbasis aturan adalah sistem cerdas yang menggunakan aturan jika dan maka atau if then untuk menyelesaikan masalah. Aturan ini dibuat berdasarkan keahlian pakar dan disimpan dalam berbasis pengetahuan. REBS bekerja dengan mencocokkan fakta dengan aturan lalu menjalankan konsekuensinya jika cocok. Proses ini diulang hingga masalah teratasi. Selanjutnya, pengertian dari forward chaining biasa disebut juga runtut maju atau pencarian yang dimotorin data atau data driven search. Jadi, pencarian ini dimulai dari premis atau informasi masukan if dahulu, kemudian menuju konklusi atau derived information then. Forward chaining berarti menggunakan himpunan aturan kondisi dan aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan data ke memori untuk diproses agar ditemukan suatu hasil. Di sini ada tipe sistem yang bisa digunakan dalam forward chaining. Yang pertama itu sistem yang direpresentasikan dengan suatu atau beberapa kondisi. Untuk setiap kondisi, sistem mencari aturan rules dalam knowledge base untuk rule-rule yang berkorespondensi dengan kondisi dalam bagian if. Setiap rule dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang diminta pada then. Kondisi baru ini dapat ditambahkan ke kondisi lain yang sudah ada. Dan yang terakhir, setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Jika ditemui suatu kondisi, sistem akan kembali ke langkah 2 dan mencari rule-rule dalam knowledge base kembali. Jika tidak ada konklusi baru, sesi ini akan berakhir. Di sini juga forward chaining memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dari metode ini akan bekerja dengan baik ketika problem bermula dari mengumpulkan data atau menyatukan informasi, lalu kemudian mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari informasi tersebut. Metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi dari hanya sejumlah kecil data. Dan yang terakhir itu lebih fleksibel dari backward chaining karena tidak memiliki batasan pada data yang berasal darinya. Sedangkan untuk kekurangannya, kelemahan utama pada metode ini yaitu kemungkinan tidak adanya cara untuk mengenali di mana beberapa fakta lebih penting dari fakta lainnya. Sistem bisa saja menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan, walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut penting. Namun hal ini akan membingungkan user untuk menjawab pada subjek yang tidak berhubungan. Proses pada metode ini mungkin perlu banyak waktu untuk menghilangkan dan menyinkronkan data yang tersedia. Selanjutnya, pengertian dari backward chaining. Backward chaining kebalikan dari metode forward chaining, yang dimana model secara terbalik dari hipotesa, sebuah kesimpulan yang harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang mendukung hipotesa. Metode ini dimulai dengan daftar tujuan dan bekerja mundur dari konsekuen untuk melihat apakah ada data yang tersedia yang akan mendukung setiap konsekuen. Teknik penalaran ini akan mencari aturan inferensi sampai memerlukan satu yang memiliki konsekuensi yang cocok dengan tujuan yang diinginkan. Penerapan pada backward chaining ini, sistem pakar untuk menguji transistor di laboratorium elektronika, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit leukemia, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tulang, dan yang terakhir itu sistem pakar untuk mengantisipasi permasalahan tanaman kacang kedelai. Di sini juga backward mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu, metode ini bisa menyediakan berbagai informasi yang terdiri dari jumlah kecil maupun jumlah besar dari sebuah data yang ada. Karena titik akhir dapat diakses, maka merupakan strategi pemikiran yang lebih cepat daripada forward chaining.
Hasilnya sekarang diketahui membuatnya mudah untuk menarik kesimpulan, sedangkan kekurangannya dibatasi dengan sebuah aturan rules yang sudah ada ditetapkan. Jika tidak ada aturan yang terpenuhi, maka sistem tidak akan bisa mengambil kesimpulan yang ada karena belum ada sebuah aturan baru yang ada dari knowledge base yang belum tersedia. Tidak dilengkapi dengan teknik pengukuran akurasi dari hasil hipotesis. Berapa besar tingkat kepastian yang ada pada hipotesis jika diambil dalam bentuk presentasi kecenderungan yang mengidap sebuah penyakit itu. Kemungkinan adanya suatu cara yang digunakan untuk mengenali beberapa fakta penting yang harus diketahui yang lebih penting dari fakta lainnya. Di sini kesimpulan dari kedua materi itu, yang pertama itu forward chaining merupakan bagian dari sistem PAKAR. Metode ini disebut juga runtut maju. Pencarian dimulai dari premise if, kemudian menuju konklusi then. Sedangkan untuk backward chaining kebalikan dari metode forward chaining, sebuah kesimpulan yang harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang mendukung hipotesa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.